Oke, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya Karmelita Tuhala dalam podcast kali ini yang berjudul Bincang-bincang seputar ASN. Kali ini saya mengundang beberapa purna praja IPDN angkatan 31. Sebelum saya mulai bincangnya, saya rasa kita juga harus mulai mengenal tamu-tamu undangan kita. Kita mulai dari yang pertama, Mbak Cantik. Silakan Mbak Santa, nama dan juga asdafnya. Halo, perkenalkan nama saya Santawira. Saya berasal dari Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Ya, terima kasih ya Mbak Santa. Kemudian ke Mas Ahmad Pradipta, silakan. Halo, selamat malam. Nama saya Ahmad Radikta. Saya asal pendaftaran dari Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo, sama dengan Mbak Santa. Oh, sama ya dengan Mbak Santa. Kemudian ke Kakak Aldi mungkin. Silakan Kakak Aldi. Selamat malam, saya Aldi, asal pendaftaran Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu. Ya, stay tune sekali ya Kakak Aldi. Kemudian kita lanjut ke Mas Friendly Masta, silakan. Selamat malam, saya Freddy Marta Ramadika dari Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Baik, sekarang karena kita sudah saling mengenal tamu-tamu kita, mari kita lanjutkan pada perbincangan kita soal ASN pada malam ini. Yang pertama karena kita bakal bincang soal ASN, saya rasa kita perlu tahu apa itu ASN yang berakhlak. Kita mulai dari yang paling jauh. Mungkin Kakak Aldi bisa menjelaskan sedikitnya untuk kita semua apa itu arti dari ASN berakhlak. Kepada Kakak Aldi saya persilahkan. Menurut saya, ASN berakhlak adalah sebuah konsep yang dikembangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik oleh aparatur sipil negara dengan menerapkan nilai-nilai akhlak yang baik. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, terima kasih ya Kakak Aldi. Sekarang kita sudah tahu ya arti ASN berakhlak itu apa saja. Kemudian menurut Mas Pradipta, apa saja sih kira-kira nilai yang terkandung dalam ASN yang berakhlak? Kepada Mas Pradipta saya persilakan. Ya, jadi nilai-nilai yang terkandung dalam ASN berakhlak itu yang pertama berorientasi pelayanan. Yang artinya intinya kita kerja itu buat masyarakat, bukan buat duduk-duduk doang. Terus ada akuntabel. Semua keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan, nggak asal perintah aja gitu. Dan salah satu dari akuntabel itu kita tidak menerima suap atau bersih gitu. Terus terbuka, terus ada kompeten. Kita itu bisa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan. Kemudian ada harmonis, yaitu bekerja sama dan saling menghargai perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang kelima ada loyal, kita mengabdi kepada negara dan masyarakat dengan integritas dan profesionalisme. Kemudian yang keenam ada adaptif, yaitu menerima perubahan dan inovasi. Kemudian yang terakhir kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan. Begitu. Saya kembalikan ke Kak Ica. Wow, lengkap dan komplit sekali ya jawaban dari Mas Pradipta. Karena tadi sudah dari Mas, sekarang kita beralih ke Mbak. Satu-satunya Mbak cantik tamu undangan kita, Mbak Santa. Hai Mbak, gimana kabarnya? Baik atau tidak Mbak? Oke, kabarnya baik. Iya, Mbak, kan kalau dihitung-hitung sudah hampir setahun ya Mbak bekerja sebagai ASN. Iya nih, udah mau tahun. Nah, kira-kira dalam jangka waktu ini Mbak sebagai ASN, menurut Mbak, mengapa ASN berakhlak itu penting?
nih ya, kenapa ASN berakhlak itu penting? Karena banyak pertimbangan. Itu yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi biar pelayanan yang kita berikan ke masyarakat itu optimal dan secara responsif dan cepat gitu, agar kepuasan yang dimiliki oleh masyarakat itu juga tinggi. Lalu yang kedua itu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lalu yang ketiga itu meningkatkan profesionalisme ASN itu sendiri. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak tadi, ASN itu dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih efektif kepada masyarakat. Gitu, Kak Ica. Mantap banget ya jawaban Mbak Santa, betul-betul Purnawanita Praja ini tidak main-main ya, hebat sekali jawabannya. Nah, terus gimana sih cara ASN untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak? Saya mau yang manis dari timur lagi deh, Kakak Aldi saya persilahkan. ASN dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, serta menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. ASN juga dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja dengan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Ya, jadi gitu ya teman-teman semua, cara penerapan nilai-nilai berakhlak. Karena tadi sudah dari Nyong Timur, maka sekarang kita tutup dengan yang manis-manis dari Jawa. Kepada Mas Frendi saya persilahkan. Kira-kira Mas bisa di-spill apa saja contoh perilaku ASN yang berakhlak, yang bisa ditiru dan dicontoh oleh semua viewers kita nih Mas. Kepada Mas Frendi saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica atas kesempatannya. Mungkin terkait nilai berakhlak ini lebih sering kita jumpai di unit pelayanan aja ya. Walaupun sebenarnya nggak semua sih. Ada juga yang perlu kita terapkan di unit-unit non pelayanan. Cuman di sini saya bisa bilang secara umum terkait orientasi pelayanan itu juga tentunya tidak hanya sekedar yang mengutamakan prioritas pelayanan kepada masyarakat, tapi juga misalnya nih kita ditanya atau apa gitu. Itu kan terkait juga dengan akuntabel nih. Jadi kalau kita ditanya pastikan juga jawaban kita nih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi nggak asal-asal jawab gitu kan. Nah terus terkait harmonis nih misalnya, kan kita kerja nggak cuma sama satu bidang kita aja, jadi sama bidang yang lain juga, bahkan mungkin sama dinas lain. Dan dari sisi masyarakat pun juga beragam juga. Jadi di situ gimana caranya kita itu bisa berhubungan sama semua orang tanpa membeda-bedakan dari mana atau latar belakang mereka itu dari mana, mereka siapa gitu. Dan yang terpenting kita juga harus mengedepankan citra atau menjaga netralitas kita. Jadi dari segi penyampaian, sopan santun kayak gitu. Dan pastikan juga tidak sekedar sopan dan santun, tapi kita juga eh, menerapkan prosedur yang ada nih. Jadi nggak semuanya tuh bisa dipercepat juga. Ada yang bisa dipermudah. Tapi kalau memang memang perlu nih, misalnya ada dokumen yang wajib dikasih, yang wajib diminta gitu, ya nggak bisa juga dong kalau kita mudahkan gitu. Jadi ya harus tetap kita sesuai prosedur gitu kira-kira. Terima kasih kepada Mas Begitu aja. Frendi yang sudah menjelaskan contohnya secara detail ya. Saya rasa malam ini kita banyak mendapat informasi berharga dari teman-teman Purna Praja IPDN Angkatan 31 seputar ASN berakhlak. Mungkin kali ini sampai sini saja perbincangan kita. Semoga informasi yang kita dapat dari bincang malam ini membawa manfaat positif bagi kita semua. Saya Karmelita Tuhala pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast pekan depan. Tentunya akan ada guest star lagi yang sangat spektakuler. Stay tune dan selamat malam untuk kita semua.